Kali ini, Mimin akan menceritakan Donghua, The First Order Season 2 versi novel. Sebuah kisah tentang dunia yang telah kehilangan tatanannya, di mana peradaban runtuh, hukum tak lagi berarti, dan kekuatan menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Karena keributan tersebut, banyak orang yang tertarik karena ingin melihat apa yang terjadi di depan. Ren Xiaosu memberitahu Yan Liu Yuan, "Sembunyikan senjatanya dan tunggu aku di sini. Aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi." Yan Liu Yuan mengangguk. Ren Xiaosu tidak mungkin melindunginya setiap saat, jadi dia harus belajar melindungi dirinya sendiri dan bahkan orang lain. Ren Xiaosu mendesak ke depan kerumunan. Dengan kebugaran fisiknya saat ini, tidak ada yang mampu menghentikannya untuk terus maju. Ketika dia sampai di sana dan diam-diam mulai menyaksikan keributan itu, dia mendengar Wang Yiheng berkata dengan kejam, "Aku berkata, serahkan makananmu kepadaku. Tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Tapi aku juga sangat lapar," kata pria paruh baya berkacamata yang menodongkan pistol ke kepalanya sambil tersedak. Sepertinya dia belum pernah bertemu orang sekuat ini di benteng. Manajer dari berbagai pabrik seperti Wang Yiheng sebenarnya adalah penghuni benteng tersebut juga. Tapi karena mereka sudah lama ditempatkan di luar, akan selalu ada sedikit kekacauan pada mereka. Mereka adalah utusan kekaisaran yang dikirim oleh kubu pertahanan. Karena mereka dilengkapi dengan senjata, mereka sudah lama terbiasa dengan segala sesuatunya sesuai keinginan mereka. Pada titik ini, semua orang telah turun ke dunia tanpa keteraturan. Karena itu, mereka mulai bertingkah laku seperti binatang liar. Namun beberapa waktu yang lalu, orang ini ingin berlutut dan memohon pada Luolan untuk membawanya bersama mereka. Wang Yiheng berkata kepada orang-orang di sampingnya, "Cari dia dan dua orang gemuk di sebelahnya juga." Kantong mereka menggembung. Orang-orang yang berdiri bersama Wang Yiheng adalah para pekerjanya di pabrik pasir. Jadi mereka terbiasa menjalankan perintahnya. Karena dia membawa senjata selama ini, dan karena dia telah berjanji untuk membantu mereka menetap setelah mencapai Stronghold 109, Wang Yiheng menjadi andalan grup ini. Namun untuk melakukan penggeledahan badan terhadap warga kubu, bagaimana mereka sebagai pengungsi berani melakukan hal seperti itu? Melihat orang-orang di sekitarnya tidak bergerak, Wang Yiheng mengamuk. "Apa? Apakah kalian semua tuli terhadap kata-kataku sekarang? Aku punya senjata, jadi kata-kataku adalah hukum. Cari mereka tanpa khawatir. Mereka tidak bersenjata." Ren Xiaosu memahami dari pernyataan ini bahwa ada beberapa undang-undang pengendalian senjata di dalam benteng. Itulah sebabnya Wang Yiheng sangat yakin yang lain tidak membawa senjata apapun. Sekilas, dia melihat para pengungsi tanpa sadar berdiri di sisi Wang Yiheng. Salah satu alasannya adalah Wang Yiheng telah terkenal di kota. Penyebab lainnya adalah karena dia membawa senjata. Saat ini, seorang pria parubaya datang ke depan kerumunan. "Wang Yiheng, sebaiknya kau letakkan senjatanya. Kami tidak akan memaafkan tiranimu." "Ketua Bu." Wang Yiheng tampak terkejut. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Kepala Ma mencibir. Apa menurutmu kita semua sudah mati? Serahkan senjatanya." "Pistol?" Wang Yiheng menoleh untuk melihat pistol di tangannya seolah sedang mengambil keputusan. Kemudian senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan menembakkan pistol ke arah kepala Ma. Bang! Kepala Ma jatuh ke tanah dalam genangan darah. Bahkan tidak ada kesempatan baginya untuk bereaksi. Dia tidak menyangka Wang Yiheng akan menembak. Orang-orang yang menyaksikan keributan itu mulai berteriak dan ingin mundur. Tapi kemana mereka bisa mundur? Wang Yiheng sempat ragu-ragu sejenak karena dia dulu hidup di bawah pemerintahan Kepala Ma. Namun dia segera sadar dan teringat bahwa benteng 113 sudah tidak ada lagi. Jadi kekuasaan apa yang dimiliki Kepala Ma atas dirinya? Wang Yiheng berkata dengan suara dingin, "Benteng 117 sudah tidak ada lagi. Ketika kita sampai di benteng 109, semua orang akan mendapatkan awal yang baru. Saya bukan pembunuh berdarah dingin, tetapi jika ada yang tidak mematuhi perintah saya, jangan salahkan saya karena bersikap tidak baik." Dari ribuan orang yang melarikan diri, pasti ada beberapa pejabat tinggi di kubu di antara mereka. Tapi meski begitu, lalu kenapa? Mereka bukan siapa-siapa saat meninggalkan Stronghold 113. Ren Xiaosu mundur dan mundur. Ketika Wang Yiheng membunuh orang itu, tidak ada satupun pengungsi yang berani bersuara. Karena itu, Wang Yiheng mungkin akan menjadi semakin tidak masuk akal terhadap kelompok pengungsinya di kemudian hari. Tapi urusan apa yang dilakukan Ren Xiaosu tidak ada sama sekali. Adapun senjata yang dibawa Wang Yiheng, Ren Xiaosu sama sekali tidak terganggu olehnya. Hanya dengan sikap yang dipegang Wang Yiheng ketika dia melepaskan tembakan, itu tampak melampaui amatiran bagi Ren Xiaosu.
Jika Wang Yiheng melepaskan beberapa tembakan lagi secara berurutan, serangan baliknya bahkan mungkin menyebabkan dia kehilangan pegangan senjatanya dan membuatnya terbang keluar dari tangannya. Saat dia berjalan kembali ke Yan Liuyuan dan yang lainnya, Ren Xiaosu memperhatikan sekelompok remaja laki-laki dan perempuan mengenakan seragam biru muda. Ia kaget melihat pemandangan itu karena melihat tulisan SMA Benteng 113 nomor 2 tertulis di belakangnya. Apakah mereka pelajar? Ren Xiaosu pernah mendengar Zhang Jinglin mengatakan ada puluhan sekolah di benteng tersebut, terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Bahkan ada hal-hal seperti universitas di benteng-benteng yang lebih besar juga. Zhang Jinglin juga menyebutkan bahwa remaja seusia Ren Xiaosu dapat duduk di ruang kelas yang bersih dan terang saat menghadiri kelas mereka. Akan ada banyak guru yang mengajari mereka pengetahuan dasar tentang mata pelajaran dan tidak perlu pergi ke hutan belantara atau bekerja. Pihak kubu bahkan menawarkan sejumlah subsidi untuk para pelajar. Pada saat itu, Ren Xiaosu merasa sangat iri dengan situasi mereka dan berpikir betapa menyenangkannya dilahirkan di benteng. Ketika Ren Xiaosu melewati para siswa ini, mereka memandangnya dan tidak terlalu memikirkannya. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mudah diakses oleh mereka adalah sesuatu yang sangat diinginkan Ren Xiaosu di masa lalu. Para siswa tampak ketakutan dengan tembakan tersebut. Seorang wanita muda di samping mereka berkata, "Jangan takut, gurumu akan menangani apapun yang terjadi. Kami sudah melarikan diri dari benteng. Jadi ini adalah guru dari kubu." Ren Xiaosu melirik guru perempuan muda itu dan berpikir dia jauh lebih tampan daripada Zhang Jinglin. Jika mereka memiliki guru seperti dia di sekolah, mungkin anak seperti Wang Dalong pun akan mulai belajar dengan giat. Melihat begitu banyak siswa di sini, pikirannya beralih ke misi sampingan kedua yang diberikan kepadanya. 1000 tanda terima kasih. Di masa lalu, Ren Xiaosu bahkan tidak memikirkannya. Dari mana dia bisa mendapatkan begitu banyak tanda terima kasih? Saat dia pertama kali mendengar tentang misi sampingan ini, reaksinya adalah mendapatkannya di sekolah. Lagi pula, dia hanya berhasil menyelesaikan misi sebelumnya dengan sebagian besar tanda terima kasih yang datang dari para siswa. Tapi sekarang bentengnya telah dihancurkan. Dia tidak tahu dari mana dia akan mendapatkan tanda terima kasih ini. Ren Xiaosu ingat saat dia membunuh eksperimen di mana dia berterima kasih pada dirinya sendiri 7 kali. Jika dia bisa berterima kasih pada dirinya sendiri dan mendapatkan tanda terima kasih, apakah itu berarti dia bisa melakukannya lagi sampai dia menyelesaikan misinya? Pedang hitam itu melayang dengan tenang di dalam istana di lemari pajangannya saat ini. Begitu pikirannya terfokus pada hal itu akan terwujud di tangannya. Bahkan sekarang, Ren Xiaosu tidak bisa melupakan kenikmatan mengiris eksperimental itu dengan satu tebasan. Jadi, jika bentuk dasar pedang hitam sekuat ini, bagaimana jadinya saat dia membuka tahap berikutnya? Ketika dia kembali ke tempat Yan Liuyuan dan yang lainnya berada, dia mencoba mengucapkan terima kasih dengan berbisik. Yan Liuyuan diam-diam memperhatikan Ren Xiaosu sambil bergumam. "Saya ingin berterima kasih pada diri sendiri karena tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Saya ingin berterima kasih pada diri sendiri karena telah membesarkan Yan Liuyuan hingga usia ini. Saya ingin berterima kasih pada diri saya sendiri karena tidak memuntahkan kulit anggur saat saya makan anggur." Yan Liuyuan bingung. Ren Xiaosu menghela nafas. Istana itu tampaknya sudah mati. Tidak ada reaksi sama sekali. Mungkin karena dia tulus pada saat itu, atau mungkin karena istana tidak ingin Ren Xiaosu mati, 7 ucapan terima kasih yang dia berikan semuanya dikembalikan dengan tanda terima kasih. Tapi kali ini, tidak ada ucapan terima kasihnya yang berhasil mendapatkan token apapun. Ren Xiaosu menganggap ini agak disesalkan. Jika dia tahu, dia akan lebih berterima kasih pada dirinya sendiri selagi dia bisa. Tetapi Ren Xiaosu tidak menyadari bahwa Yan Liuyuan yang berada di sebelahnya benar-benar bingung dengan hal ini. Orang lain mungkin tidak mendengar apa yang dikatakan Ren Xiaosu, tetapi Yan Liuyuan mendengarnya. Dampak psikologis yang didapatnya dari permintaan Ren Xiaosu untuk berterima kasih sepanjang malam belum sepenuhnya dilupakan. Dan sekarang, saudaranya bahkan terpaksa berterima kasih pada dirinya sendiri. Dan bagaimana dengan berterima kasih pada diri sendiri karena tidak memuntahkan kulit anggur saat memakan buah anggur? Bisakah dia bersikap lebih tidak tulus dari itu? Tiba-tiba, keributan kembali terjadi di tengah kerumunan. Wang Yiheng telah memerintahkan para pengungsi untuk melakukan penggeledahan terhadap semua orang yang hadir di sana. Sepertinya, dia bermaksud menyita dan mengumpulkan persediaan makanan semua orang. Tunggu, itu bukan hanya makanan. Ren Xiaosu melihat para pengungsi itu melepaskan jam tangan dari pergelangan tangan orang lain dan juga perhiasan mereka. Mereka tidak melewatkan satu item pun. Warga yang berhasil kabur dari kubu ini sungguh disayangkan. Mereka baru saja kehilangan harta benda dan keluarga pagi ini, dan pada malam hari, semua milik mereka dilucuti. Pada saat mereka mencapai stronghold 100 Season Siluwur, mereka bahkan mungkin tidak punya apa-apa yang bisa mereka jual untuk mendapatkan uang.
Wang Fugui sedikit gugup. Xiaosu, apakah mereka akan mengambil semua milik kita untuk diri mereka sendiri? As a matter of fact, Wang Fugi was carrying his life savings, medicinal supplies, gold jewelry, and cash on him. Semua barang ini sangat berharga, jadi para pengungsi itu pasti tidak akan ketinggalan untuk mengambilnya sendiri. Tapi Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengambil apapun dari kita. Faktanya, Ren Xiaosu tidak berniat bertemu dengan Wang Yiheng dan kelompoknya. Dia hanya ingin sampai di Stronghold 109 dengan selamat. Itu saja, tapi masalahnya, meskipun dia tidak membuat masalah tetap mengganggunya. Kerumunan orang yang melarikan diri itu seperti sekelompok domba yang patuh pada saat ini. Lebih dari 3.000 orang digeledah badannya oleh lebih dari 600 pengungsi. Namun tidak ada seorang pun yang menolak, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka bahkan tidak punya nyali untuk melarikan diri dari sini dan hanya berdiri di tempatnya. Ren Xiaosu merasa agak sulit untuk memahami hal ini. Jika 3.000 orang dari Anda mengangkat tangan melawan para pengungsi tersebut sebagai bentuk protes, apa yang dapat dilakukan oleh 600 orang dari mereka? Para pengungsi memang lebih galak dibandingkan mereka yang berasal dari kubu. Tapi 2 kepalan tangan akan sulit mengatasi 4 tangan. Jadi, apa yang perlu ditakutkan? Ren Xiaosu melihat ke kerumunan dan melihat guru perempuan itu menyelinapkan murid-muridnya ke belakang. Sepertinya mereka berusaha melarikan diri dari penggeledahan. Saat pertama kali para pengungsi mulai mencari warga kubu, mereka sedikit menahan diri karena takut. Bagaimanapun, mereka menghadapi orang-orang dari kubu. Dalam pikiran mereka, orang-orang ini selalu merupakan eksistensi yang agung bagi mereka. Namun, ketika mereka menyadari orang-orang dari kubu tidak berani melawan mereka, mereka menjadi semakin berani. Beberapa dari mereka bahkan menjadi sensitif ketika mencari wanita. Pada saat inilah guru perempuan memimpin murid-muridnya ke samping kelompok Ren Xiaosu dan berdiri di belakang mereka, tampaknya untuk mengamati situasi untuk melihat apakah mereka harus terus bergerak mundur. Namun, beberapa pengungsi sudah datang lewat sini. Ren Xiaosu memandangi para pengungsi itu dan bertanya-tanya apakah dia akan dikenali oleh mereka. Karena mereka sudah berganti pakaian dan berbaur dengan kerumunan, seharusnya tidak terlihat jelas, bukan? Selusin pengungsi berjalan sambil membawa tas besar dan kecil. Mereka semua mengenakan jam tangan yang baru saja mereka sita dari warga kubu. Jam tangan adalah barang yang sangat berharga baik di kota maupun benteng. Ketika kota itu masih ada, hanya Litua dari toko kelontong yang memiliki jam tangan. Bahkan Wang Fugi pun tidak memilikinya. Sepertinya ada beberapa orang kaya dengan kedudukan tinggi dalam kelompok pelarian ini. Namun saat ini, otoritas dan kedudukan yang dulu mereka nikmati telah lenyap. Ren Xiaosu diam-diam menyaksikan selusin pengungsi datang. Namun, para pengungsi itu membeku ketika mereka melihat Ren Xiaosu. Ren Xiaosu hanya bisa menghela nafas dalam hati saat dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa dikenali dengan begitu mudah. Penyamarannya gagal total. Sementara Ren Xiaosu memikirkan tentang bagaimana menangani para pengungsi, orang yang bertugas mencari dan menyita barang-barang, orang memutuskan untuk memutari mereka dan pergi ke arah yang lain. Orang-orang yang berada di dekat Ren Xiaosu menoleh dengan heran. Ada apa dengan ini? Mengapa para pengungsi yang galak itu bisa melewati remaja ini sendirian? Mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Bukankah dia hanyalah seorang anak berusia 16 atau 17 tahun? Faktanya, mereka semua sudah melihatnya. Ketika para pengungsi melihat Ren Xiaosu, ekspresi ketakutan yang mendalam terlihat di wajah mereka, seolah-olah mereka takut pada Ren Xiaosu. Mereka tidak tahu mengapa para pengungsi ini takut padanya. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tidak ada yang berani memprovokasi Ren Xiaosu bahkan ketika mereka masih di kota, apalagi sekarang ketika mereka melarikan diri. Orang ini terkenal kejam dan dia bahkan membawa pistol. Meskipun para pengungsi tahu akan ada banyak barang berharga di tas Wang Fugui dan Wang Dalong, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu. The group of students and the female teacher behind Ren Xiaosu silently observed all that happened. Guru perempuan itu sedang melihat punggung Ren Xiaosu dan tampak tenggelam dalam pikirannya saat dia mengatupkan bibirnya. Saat para pengungsi berbalik untuk mencari yang lain, Ren Xiaosu tiba-tiba berkata, "Ahem, kalian kemarilah." Para pengungsi membeku di tempat. Mereka perlahan menoleh ke arah Ren Xiaosu dan berkata dengan kaku, "Apa? Jam tangan itu lumayan," kata Ren Xiaosu. Para pengungsi saling memandang. Mereka telah merampok lebih dari 1.000 orang sejauh ini. Tapi sekarang, mereka akan dirampok oleh Ren Xiaosu? Apa-apaan ini? Kali ini, orang-orang di sekitar mereka semakin terdiam. Jadi, ada seseorang yang lebih kejam di antara mereka. Kemudian, salah satu pengungsi diam-diam melepaskan arlojinya dan menyerahkannya kepada Ren Xiaosu dengan rasa malu. Secara kebetulan, dia telah menyaksikan bagaimana Ren Xiaosu membunuh orang-orang di sekolah. Para pengungsi siap untuk berbalik dan pergi.
Mereka ingin menjauh sejauh mungkin dari Ren Xiaosu, tetapi suaranya terdengar lagi. Kamu, kamu, jam tanganmu semuanya bagus sekali. Keempat orang yang ditunjuk Ren Xiaosu merengut. Ini belum berakhir, tapi apa yang bisa mereka katakan, yang bisa mereka lakukan hanyalah dengan patuh menyerahkan jam tangan mereka kepada Ren Xiaosu. Semua orang di sekitar mereka kaget betapa kejamnya remaja ini. Ren Xiaosu tidak terus merampok mereka. After all, he didn't really want to take on these refugees. Lebih baik menjaga perdamaian. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lanjutkan." Para pengungsi menyelinap pergi, rasa percaya diri mereka yang baru mereka temukan menguap. Ren Xiaosu menyerahkan 4 jam tangan yang baru saja dia ambil kepada Xiao Yu dan yang lainnya. Dia berkata dengan bangga, "Di sini kita bisa melihat waktu mulai sekarang." Ini adalah pertama kalinya Wang Fugui memakai jam tangan. Dia mengambil arloji yang diperuntukkan bagi Wang Dalong sambil tersenyum dan berkata, "Cepat, terima kasih pada Paman Xiaosu." Wang Dalong hampir menangis. Kenapa dia tiba-tiba terdegradasi satu generasi di bawah Ren Xiaosu? Ren Xiaosu mulai mendapatkan fantasi tanpa akhir. Dia biasanya tidak akan merampok orang lain, tapi bukanlah hal yang buruk jika dia melakukan kejahatan terhadap penjahat, bukan?